Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bambang Haryadi Wahyono. Di sini saya akan melakukan presentasi terhadap topik tugas akhir saya berjudul Rancang bangun website e-commerce dengan strategi pemasaran cross-selling menggunakan metode knife base pada Winning House Store. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang Winning House Store sendiri. Winning House Store sendiri adalah sebuah toko aksesoris yang berdiri sejak tahun 2008 yang didirikan oleh Windania Trisna, di mana untuk saat ini Winning House Store ini memiliki offline store pada Jalan Padang Dui nomor 86 Dalung, Bali dengan Instagram Winning House. Jadi Winning House ini adalah sebuah toko aksesoris yang sudah ada sekitar 4 tahun yang lalu, di mana Winning House ini sendiri sekarang merupakan suatu unit usaha mandiri yang bergerak di bidang perdagangan kosmetik dan juga alat-alat kecantikan. Selanjutnya, di sini merupakan proses bisnis dari Winning House Store sekarang. Di sini alur bisnisnya adalah awal-awal pelanggan dapat mengunjungi akun Instagram dari Winning House Store, lalu kemudian pelanggan dipersilakan untuk melakukan pemilihan produk, di mana produk tersebut biasanya bisa dipilih melalui Instagram Feeds yang ada di akun tersebut. Kemudian pelanggan akan menanyakan stok melalui direct message. Nah, dari sana akan dicek oleh admin yang bertugas apakah ketersediaan barang tersebut ada atau tidak. Kemudian admin Instagram akan mencatat pesanan dan melakukan packing barang, di mana nantinya juga akan ada alur pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian karyawan melakukan pengiriman barang, kalian mengirimkan resi kepada pelanggan, dan kemudian admin akan melakukan rekap penjualan. Selanjutnya, apabila suatu proses transaksi tersebut sudah selesai, maka owner akan menerima laporan penjualan dengan jangka waktu setiap bulannya. Nah, itu. Nah, setelah melihat bagaimana proses bisnis yang sedang diadaptasi oleh Winning House Store saat ini, muncul beberapa permasalahan yang mereka hadapi. Antara lainnya adalah yang pertama, Winning House kesulitan dalam memperkenalkan produk terbaru mereka kepada pelanggan karena mereka diharuskan untuk men-scroll Instagram milik Winning House yang berisi ratusan post untuk melihat katalog produk-produk yang ditawarkan. Selanjutnya, proses transaksi baru ini bisa dilakukan apabila admin membalas DM dari pelanggan, di mana sering terjadi kasus di mana DM Instagramnya terlalu menumpuk sehingga respon yang diterima oleh customer atau feedback yang akan diterima oleh customer dari pihak admin Winning House Store akan terkesan lama dan memakan waktu. Selanjutnya, pemilik membutuhkan laporan transaksi, penjualan, dan juga informasi yang diklasifikasi seperti kategori barang terlaris. Jadi, karena pendataan dan juga pencatatan dari pelaporan penjualan itu masih belum terorganisir dan terklasifikasi secara baik, maka dengan kebutuhan owner untuk bisa melihat barang kategori yang terlaris untuk menentukan bagaimana owner dari Winning House Store ini akan mengembangkan usahanya nanti. Itu. Selanjutnya, rumusan permasalahan. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana merancang dan membangun sebuah website e-commerce berbentuk online store dengan strategi pemasaran cross-selling pada Winning House Store menggunakan metode knife base. Jadi kenapa rumusan masalah ini menjadi seperti ini? Yang pertama-tama adalah karena di latar belakangi dengan kemajuan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ya, di mana kita melihat banyak sekali baik toko yang sudah berbentuk corporate maupun toko-toko yang merupakan berbentuk usaha mandiri, mereka kali ini sudah banyak yang memiliki online store berbentuk website, ya kan? Hal itu digunakan untuk bisa memberikan mereka
memberikan kenyamanan dan keleluasan kepada pelanggan mereka ataupun customer mereka untuk bisa melakukan interaksi dan juga transaksi dimanapun, kapanpun, tanpa terbatas ruang dan waktu. Lalu kemudian kenapa menggunakan pemasaran cross-selling? Karena di sini sesuai dengan permasalahan pertama yang dimiliki oleh Winning House sekarang, yaitu mereka kesulitan untuk memperkenalkan barang-barang mereka. Nah, kita membutuhkan, bukan membutuhkan, diadaptasinya cross-selling ini adalah untuk bisa menawarkan barang-barang penunjang dari barang-barang yang diperjualbelikan oleh yang diperjualkan oleh pihak Winning House Store sendiri. Dan kenapa menggunakan metode knife base? Karena metode knife base ini bisa digunakan untuk memberikan decision making atau decision support system yang digunakan untuk bisa menentukan barang-barang apa yang bisa ditawarkan juga pada metode cross-selling tadi. Oke, selanjutnya batasan masalah pada topik tugas akhir kali ini. Yang pertama adalah aplikasi online store ini tidak menangani proses pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Proses pembayaran dilakukan dengan offline payment atau transfer antar bank. Website ini membahas tentang strategi pemasaran cross-selling dengan menggunakan metode knife base sebagai decision support system yang didapatkan dari hasil perhitungan probability dari atribut kunci di dalam database. Selanjutnya, aplikasi ini tidak membahas tentang pengelolaan stok produk dagang. Dan yang terakhir, aplikasi ini tidak terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari topik tugas akhir kali ini. Jadi, tujuan dari lulusan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah website online store dengan strategi pemasaran cross-selling yang menggunakan metode knife base sebagai penghitungannya agar bisa membantu bisnis daripada Winning House Store sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat yang diharapkan bisa didapat dan juga dipetik dari topik tugas akhir kali ini adalah yang pertama, mempermudah pembeli dalam mencari produk-produk yang ditawarkan Winning House Store dengan cepat, mudah, dan nyaman. Yang selanjutnya adalah membantu usaha promosi dan pengenalan produk menggunakan strategi pemasaran cross-selling yang didukung dengan decision support system knife base dengan harapan dapat meningkatkan juga angka dari transaksi penjualannya. Nah, selanjutnya di sini merupakan diagram IPO dari input, proses, dan juga output yang nantinya akan menggambarkan bagaimana alur input hingga output yang dikeluarkan oleh website kali ini. Yang pertama adalah inputan data diri. Yang pertama-tama adalah dari proses registrasi, yang dimana dibutuhkan inputan berupa data diri pelanggan atau konsumen, ya, email, dan juga nomor HP. Kemudian nanti akan menjadi data pelanggan yang akan disimpan ke dalam database sebagai data pelanggan. Kemudian di sini ada proses pengelolaan data, di mana inputan yang dibutuhkan adalah data barang-barang dagang atau produk-produk dagang yang dijual nantinya di Winning House Store, dan kemudian akan disimpan menjadi daftar barang dagang. Yang selanjutnya di sini ada proses pengelolaan data master, di mana nantinya membutuhkan input berupa data-data admin, biasanya nama, juga nomor, dan segala jenis data diri dari admin-admin yang bertugas. Selanjutnya nanti akan disimpan pada aplikasi menjadi daftar admin. Selanjutnya di sini ada data pelanggan sebagai inputan yang akan dimasukkan ke dalam proses pengelolaan data master yang nantinya akan menjadi daftar pelanggan juga. Selanjutnya di sini
ada proses penghitungan probabilitas atribut, di mana di sini yang digunakan adalah metode naive Bayes, di mana di sini akan menggunakan frekuensi barang recommended dan juga frekuensi barang non recommended yang digunakan untuk sebagai dasar dari penerapan strategi pemasaran cross selling tadi. Dan di sini ada transaksi penjualan di mana membutuhkan data barang cross sell dan juga data barang. Kemudian di sini ada proses membuat laporan transaksi penjualan dan membuat laporan transaksi penjualan per kategori, di mana laporan-laporan tersebut akan disampaikan dan diberikan kepada pihak owner dari Winning House Store. Selanjutnya di sini adalah model penghitungan naive Bayes. Nah, jadi penghitungan naive Bayes ini adalah sebuah metode penghitungan yang menggunakan penghitungan probabilitas dari atribut-atribut kunci yang ada dari data yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Tapi data yang digunakan kali ini adalah data-data barang yang ada, yang akan dijual, yang dijual juga dan ditawarkan oleh pihak Winning House Store. Jadi untuk percontohan pertamanya di sini kita bagaimana sih penerapan penghitungan naive Bayes itu nanti pada aplikasi kali ini. Jadi yang pertama-tama misalnya kita akan menggunakan studi kasus pada produk bernama Hanso Herbal Mask. Jadi yang pertama-tama penghitungan naive Bayes-nya adalah menjabarkan seluruh atribut milik dari Hanso Herbal Mask, yaitu produknya itu sendiri. Kemudian di sana nanti akan ada atribut-atribut yang dijabarkan. Jadi biasanya tentang kualitinya, materialnya, harganya, kegunaannya, dan lain-lain. Lalu setelah menghitung probabilitas tabel recommended dan dari atribut Hanso Herbal Mask, kemudian akan dilanjutkan dengan menghitung nilai probabilitas atribut yang dimiliki oleh Hanso Herbal Mask agar dapat diklasifikasikan recommended. Selanjutnya menentukan label untuk Hanso Herbal Mask. Kemudian akan ada proses pengecekan apakah sudah menghitung seluruh nilai probabilitas yang dimiliki oleh produk Hanso Herbal Mask. Apabila sudah, akan ada pengecekan kembali apakah masih ada atribut lainnya yang masih belum terhitung. Jadi akan ada 2 kali pengecekan apakah sudah dihitung semua atau belum. Apabila semua atribut sudah dihitung dan terlihat hasilnya apakah Hanso Herbal Mask ini dapat diklasifikasikan sebagai barang recommended dan barang non recommended. Jadi barang non recommended maupun recommended ini adalah yang menentukan nantinya dari sistem cross selling-nya nanti. Jadi cross selling nanti pada aplikasi ini akan memunculkan beberapa barang-barang yang direkomendasikan sesuai dengan penghitungan menggunakan metode naive Bayes ini untuk diaplikasikan kepada website Winning House Store kali ini. Nah, selanjutnya di sini adalah studi kasus penghitungan nanti. Nah, katakan kali ini yang kita ambil adalah barang dengan nama masker Lea, di mana di sini atribut-atributnya adalah ada harga, material, quality rate, jenis brand, beneficial atau kegunaannya juga. Nah, di mana di sini kita tahu harganya dikategorikan sebagai di kategori low, materialnya adalah organik, quality rate-nya standar, jenis brand lokal, beneficialnya adalah pada kulit wajah. Diketahui probabilitas recommended dari barang yang atau lingkup kategori yang kita gunakan untuk menghitung tentang probabilitas masker Lea di sini adalah beberapa barang-barang recommended di sini adalah 42/63 dengan hasil probabilitas 0,67 ditambah dengan dan juga ada probabilitas non recommended di sini dengan 33/63 dengan
hasil probabilitas 0,52. Nah, kemudian bagaimana detailnya untuk penghitungan metode NFBase-nya. Di sini adalah menggunakan yang pertama-tama kita hitung dulu frekuensi dari kategori atribut dengan kategori low. Di sini ada rank recommended dari 17/62 dengan hasil 0,41. Yang non recommended di sini 16/33 dengan hasil 0,48. Terus frekuensi organik di sini ada yang recommended dengan nilai probabilitas 0,55. Yang non recommended di sini ada 0,24. Frekuensi atribut standar di sini ada yang recommended 0,31, non recommended 0,39. Kemudian di atribut lokal di sini frekuensi atribut lokal di sini di frekuensi recommended di sini 0,38 dan non recommended 0,33. Lalu kemudian frekuensi beneficial code aja di sini ada 19/42 dengan poin 0,45, dengan yang non recommended 9/33 dengan nilai poin 0,27, di mana nantinya dari frekuensi recommended dan non recommended ini akan dikalikan semuanya, lalu dibandingkan hasilnya lebih besar yang mana. Dan dari hasil pembandingan kita bisa mengkategorikan bahwa masker Lea ini merupakan produk recommended. Jadi intinya masker Lea ini akan bisa dimasukkan ke dalam barang gross selling, yang dimana untuk ditawarkan kepada pembeli maupun customer dari WinHouse Store. Selanjutnya di sini adalah demo program. Jadi demo programnya di sini pada saat memasuki dari websitenya, maka akan muncul ketertarikan di sini akan digunakan sebagai menentukan kategori barang apa yang ingin dibeli oleh seorang customer. Katakan kecantikan, barang kecantikan di mana di sini akan muncul semua atributnya yang tadi. Jadi ada atribut barang, material, quality rate, jenis brand, dan juga beneficial. Kita akan ambil contoh, katakan low, organic, standard, lokal, kulit wajah. Nah, oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit perasaan teknis mengenai cache dari website kali ini. Oke, jadi ini adalah gambaran website, gambar umum dari website e-commerce dari WinHouse Store sendiri. Nah, di sini nanti awal-awal akan muncul ketertarikan. Jadi ketertarikan ini merupakan filter dari kategori dari atribut seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan, di mana di sini ada atribut harga, material, quality rate, jenis brand, dan juga beneficial. Kita gunakan format sebagai contoh adalah low, organic, standar, lokal, dan juga wajah. Sudah disimpan, nanti aplikasi akan memunculkan produk-produk yang disesuaikan dengan kategori ketertarikan telah kita simpan tadi. Kita akan ambil contoh, katakan ini masker Lea. Apabila pelanggan ingin membeli masker Lea, tinggal langsung saja klik masker Lea, nanti akan keluar detail dari produk tersebut. Kemudian akan ditampilkan juga 5 produk terkait yang akan menjadi barang pelengkap untuk menunjang penggunaan dan juga kegunaan dari masker Lea itu tersebut. Nah, di sini ada 5 barang ya. Kemudian apabila ingin membeli barang ini, customer tinggal memasukkan ke dalam keranjang.
melihat belanja, untuk melihat barang yang akan di check out. Kemudian kita harus memilih alamat. Nah, di menu ini kita bisa menambahkan alamat juga dengan mengisikan nama lengkap, email, provinsi, kota, nomor telepon, kecamatan, kode pos, dan deskripsi detail alamatnya. Nanti tinggal disimpan dan tinggal akan dipilih di sini nanti. Oke, selanjutnya kemudian akan langsung didetailkan di sini bahwa grand totalnya adalah 76.000 setelah dengan juga ongkos pengirimannya. Kemudian bisa langsung kita klik ke checkout. Nah, kemudian bisa langsung menuju ke histori pengiriman. Di sini bisa langsung kita klik di sini histori pengiriman maupun dari menu histori pengiriman. Nah, nanti akan muncul di histori pengiriman ataupun histori transaksi yang dimiliki oleh setiap pelanggan tadi. Dan di sini merupakan dashboard backend yang dimiliki oleh aplikasi Winning House Store kali ini, di mana di sini pada dashboard kita bisa melihat grafik angka penjualan yang dimiliki oleh Winning House Store pada periode beberapa bulan pada tahun 2021 hingga 2022 belakang ini. Sini ada keterangan jumlah pesanan, jumlah pelanggan, jumlah produk, dan jumlah kategori. Kemudian di sini ada pie chart diagram yang digunakan untuk melihat kategori produk mana yang terlaris antara kecantikan, fashion, dan juga aksesoris. Selanjutnya di bagian backend di sini adalah histori pemesanan-pemesanan yang sudah dimiliki atau sudah terjadi di website ini, nanti disimpan di sini. Jadi histori transaksi yang ini nanti akan tersimpan di sini. Kita bisa langsung klik lihat, nanti admin setelah pesanan sudah dilakukan akan tersimpan di sini, kemudian harus melakukan bukti upload transaksi. Nah, apabila sudah, nanti akan ada tulisannya diproses. Nah, apabila pemesanan sudah ditulis diproses, maka harus dicek dulu pembayaran. Kita lihat bukti transfernya. Nah, katakan sudah cocok. Kemudian admin harus melakukan konfirmasi. Nah, setelah berhasil dikonfirmasi pembayaran, maka pelanggan yang sudah melakukan pembayaran dan sudah mengirimkan akan mendapati histori transaksinya adalah barangnya akan proses dikirim. Kemudian bisa langsung melakukan pengunduhan terhadap invoice transaksinya. Invoice transaksi seperti ini. Kemudian di halaman profil ini ada profil, pengiriman, dan ubah kata sapi. Kesimpulannya, yang pertama, aplikasi menampilkan daftar barang-barang cross-selling untuk memberikan penawaran barang penunjang kepada pelanggan dan menyediakan notifikasi di halaman utama
peminatan untuk memberikan pelanggan katalog yang berisikan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ingin berbelanja pada sistem. Yang kedua, aplikasi menampilkan dashboard untuk user pemilik yang menampilkan grafik jumlah penjualan per kategori barang. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode black box testing, maka disebutkan bahwa penggunaan aplikasi website dapat bekerja dengan stabil dan tanpa kendala. Selanjutnya, aplikasi dapat memfilter penjualan lebih detail, yaitu sarannya di sini yang pertama ada aplikasi dapat memfilter penjualan lebih detail, yaitu dengan grafik tahunan, perbandingan naik turun volume, dan juga perbandingan naik turun volume penjualan. Selanjutnya, aplikasi dapat terintegrasi dengan aplikasi penyedia layanan pembayaran digital maupun jenis-jenis e-wallet yang dapat memudahkan proses verifikasi dan proses pembayaran checkout oleh para pelanggan. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga dari presentasi topik tugas akhir saya ini ada beberapa poin dan juga manfaat yang dapat dipetik. Semoga dapat berguna di kemudian hari. Sampai jumpa kembali. Saya Bambang Haryadi Cahyono. Selamat pagi.